warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rafi dengan NIM 21113867. Saya berada di kelas 21 WF01. Di sini saya akan membahas perkembangan komputer dari masa ke masa. Yang pertama adalah deskripsi. Deskripsi dari komputer. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengelola data, dan mengambilkan data untuk penggunanya. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama itu berada pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Perangkat komputer yang pertama dikembangkan oleh untuk desain pesawat dan peluru kendali yang digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman. Pada generasi pertama menggunakan bahan dasar tabung hampa udara seperti sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Alat ini sangat besar, memiliki bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 0,24 meter. Dan komputer ini mengandalkan bahasa pemrograman paling rendah, yaitu hanya bisa dimengerti komputer yang disebut matching language, contoh machine language pada generasi pertama yaitu UNIVAC dan UNIAC. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Teknologi komputer generasi kedua yaitu adalah teknologi tabung vakum yang mulai tergantikan dengan transistor. Pengguna transistor pada komputer mulai digunakan pada tahun 1950-an. Kelebihan transistor adalah bentuk yang lebih kecil dan tabung vakum yang sebelumnya. Dengan bentuk minimalis dari transistor pada generasi ini menjadi lebih kecil dan lebih hemat daya. Di generasi ini, bahan pemrograman mulai diperkembangkan. Cobol atau format untuk memori penyimpanan juga berubah dari yang menggunakan drum magnetik menjadi teknologi magnetik yang merupakan komputer generasi kedua yaitu IBM 7000, IBM 650, IBM 1401, dan NCR 304. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga itu pada tahun 1994 sampai dengan 1971. Komputer generasi ketiga adalah generasi ini mulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Inovasi pada generasi ini yaitu komputer mini yang signifikan dalam mempengaruhi generasi selanjutnya. NASA menggunakan alat generasi ini untuk melancarkan program Apollo. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan PDP dan faksnya. Alat ini membawa ke perkembangan sistem operasi yang berpengaruh yaitu Unix. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat itu pada tahun 1964 sampai hingga dengan sekarang, yaitu disebut generasi mikroprosesor pertama, yaitu dibuat oleh IBM pada tahun 1971, yang kemudian perusahaan Apple Inc. merilis Macintosh pada tahun 1984. Bersamaan dengan generasi prosesor ini lahirnya internet. Tampilnya monitornya masih menggunakan satu warna, yaitu green color. Selain perkembangan sebuah chip sebagai memori alat ini, seiring bertambahnya waktu pada bakal pelengkapi apa yang belum ada untuk merancang PC compatible atau yang biasa disebut laptop. Oleh karena itu, pada generasi ini bisa dikatakan kemunculan PC yang compatible atau perangkat yang bisa dibawa kemana-mana dengan mudah dan ringkas. Beberapa contoh yaitu IBM Pentium 2, Apple II, IBM PC 386. Komputer generasi kelima.
komputer generasi kelima, yaitu masa sekarang hingga masa depan. Dan komputer generasi kelima adalah generasi ini merupakan perkembangan komputer yang munculnya generasi AI yang memiliki kecerdasan buatan yang dapat melakukan input dan output yang baik. Bahkan sekarang kita dapat menginput bahasa yang digunakan oleh bahasa manusia sehari-hari dan dapat menyesuaikan keadaan yang dapat mempelajari keadaan lingkungan sekitar. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.